Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sally Anissa Elfirda dengan NIM 2219112200046 dari PSKPS FKIK ULM 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai otot pada bagian ekstremitas atas. Baik, kita langsung saja membahas mengenai otot pada bagian ekstremitas atas. Di sini yang pertama kita lihat dulu pada bagian anteriornya. Di sini bisa kita lihat eh, ini ini adalah musculus pectoralis major. Nah, ini adalah musculus pectoralis major. Nah, musculus pectoralis major ini arah serabutnya dia itu mengarah ke clavicula, kemudian ke manubrium sterni, ke sternum, dan juga di sekitar coste 9, 10, eh, sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sally Anissa Elfirda dengan NIM 2219112200046 dari PSKPS FKIK ULM 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai otot pada bagian ekstremitas atas. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama di sini kita lihat dulu dari segi anteriornya. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada otot yang disebut sebagai musculus pectoralis major. Nah, musculus pectoralis major ini dia itu arah serabutnya mengarah ke clavicula, kemudian ke manubrium sterni, ke sternum dan juga di sekitar coste 9, 10 dan juga 11. Terus insersionya ini dia itu ke os humerus. Kemudian kalau misalnya musculus pectoralis major ini berkontraksi, dia itu akan mendekatkan si os humerus tadi ke sisi tubuh sehingga disebut sebagai adduksi. Kemudian di sini bisa kita lihat otot yang paling menonjol. Nah, ini disebut sebagai musculus deltoideus. Musculus deltoideus ini untuk origonya dia itu di sepanjang clavicula bagian lateral, kemudian sampai ke scapula bagian lateral. Untuk insersionya ini dia juga di os humerus di bagian lateralnya. Nah, kalau misalnya musculus deltoideus ini berkontraksi, dia itu akan memendek sehingga dia itu akan menarik lengan bagian atas ini, bagian atasnya untuk menjauhi sisi tubuh sehingga disebut sebagai abduksi. Kemudian kita next ke bawahnya lagi. Di sini ada dua otot ini. Ada dua otot disebut sebagai musculus bicep brachii. Sesuai dengan namanya. Ini kan ototnya ada dua, berarti bicep disebut sebagai musculus bicep brachii. Terus ada juga nih musculus brachialis. Nah, musculus brachialis ini nih di bawah dari musculus bicep brachii. Kemudian kita lanjut di bagian sini bisa kita lihat bagian sini kita bisa lihat ada eh, otot yang dia ini di depan nih yang lumayan besar. Ini disebut sebagai musculus brachioradialis. Sesuai dengan letaknya, yaitu di os radialis, berarti namanya musculus brachioradialis. Terus selanjutnya di sini ada juga musculus extensor carpi radialis longus. Terus di bagian tengahnya ini, yang ini, nah ini disebut sebagai musculus pronator teres. Terus di sini juga ada eh, nih di sini ada yang namanya musculus flexor carpi radialis. Dia ini di tengah nih, di tengah. Nah, musculus flexor carpi radialis ini dia itu tempatnya kalau misalnya kita tuh mau mencari denyut nadi dari arteri radialis. Jadi kalau misalnya kita mau mencari denyut nadi arteri radialis, maka kita tuh mencarinya di bagian musculus flexor carpi radialis. Terus di sampingnya ini dia itu ada yang namanya musculus palmaris longus.
musculus palmaris longus tuh, dia itu, bagian otot yang paling menonjol kalau misalnya di tangan. Jadi bisa dilihat. Nah, di sini, nah ini tuh yang paling menonjol tuh disebut sebagai musculus palmaris longus. Terus di sebelahnya lagi ada yang namanya musculus flexor digitorum superficialis. Terus ada juga musculus flexor carpi ulnaris. Sesuai, dengan letaknya juga, dia ini di ulnar, di os ulnar, berarti musculus flexor carpi ulnaris. Tadi, seperti yang, udah, saya jelasin sebelumnya, kalau yang radialis pokoknya dia sejajar sama jempol, kalau yang ulnaris sejajar sama kelingking. Terus lanjut, di sini ada, nih bagian putih ini. Nah, nih, ini disebut sebagai retinaculum retinaculum musculum flexorum. Terus selanjutnya di sini ada musculus tenar di bagian ibu jarinya. Terus di bagian kelingkingnya ini ada musculus hipotenar. Terus ada nih suatu putih-putih ini. Nah, ini adalah tendon. Tendon yang mengarah ke jari-jari ini. Nah, ini disebut sebagai musculus flexor digitorum superficialis tendines. Kenapa tendines? Karena ini adalah tendon. Terus di ujungnya ini disebut sebagai musculus flexor digitorum profundus tendines. Terus di sini juga ada vagina tendinis. Terus lanjut kita melihat pada bagian posteriornya. Nah, bagian posteriornya tadi untuk musculus deltoideusnya sudah dijelaskan. Terus, kalau misalnya kita ngelihat di bagian itu sebenarnya nanti kelihatan nih ada musculus, trapezeus. Musculus trapezius. Terus, nah bagian, posteriornya, kalau yang anteriornya tadi kan dia ada, 2 otot yang disebut sebagai biceps brachii. Nah kalau yang bagian, posteriornya dia tuh ada 3 otot yang disebut sebagai musculus triceps brachii. Sesuai dengan namanya triceps berarti 3. Jadi musculus triceps brachii. Terus lanjut, ke sini, nah ini disebut sebagai musculus brachioradialis. Tadi, udah, eee, apa, tadi pada gambar yang di, anteriornya juga, terlihat yang musculus brachioradialis. Terus di bagian sini nih, nah di sini di, eee apa, di dekat sama siku, nah disebut sebagai ada suatu otot disebut sebagai musculus anconeus. Terus, di sini juga ada musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis. Longus itu panjang, brevis itu pendek. Terus, di bagian tengah sini, dia ada otot yang dia ini mengarah ke, jari-jari nantinya. Nah, disebut sebagai musculus extensor digitorum. Terus, di bagian, sini, di, searah sama, kelingking, di searah sama, os ulna, ada suatu otot juga disebut sebagai musculus extensor carpi ulnaris. Terus, kita ke bagian, arah jempol sini. Nah, ini ada otot nih. Nah, ini disebut sebagai musculus abductor pollicis longus sama, bawahnya musculus extensor pollicis brevis. Kalau longus itu panjang, kalau brevis berarti, dia itu, ototnya pendek. Terus, di sini ada suatu tendon nih, yang dia ini mengarah ke ibu jari, disebut sebagai musculus extensor pollicis longus tendo. Nah, ini di sini. Terus, ada otot yang dia ini ke, di bagian, jari-jari tangan. Nah, disebut sebagai musculi interossei dorsales. Kenapa musculi? Karena dia ini, apa namanya, ototnya nggak cuma satu gitu. Jadi, ada beberapa. Baik, mungkin, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat, kesalahan kata, pada penjelasan yang sudah saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.